Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul di sini dalam kegiatan Kombel diseminasi oleh Pak Yunus dengan tema rencana tindak lanjut rancangan program pembelajaran PJOK berbasis proyek. Ya, jadi sebelum kita memulai kegiatan Kombel pada hari ini, kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan Kombel hari ini kita mulai dengan narasumbernya, yaitu Bapak Yunus Panani SPD. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Elvira. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam sejahtera, rahayu bagi kita semua. Jadi Bapak dan Ibu, pada kegiatan kali ini saya akan melakukan rencana tindak lanjut atau RTL, yaitu rancangan program pembelajaran PJOK berbasis proyek. Saya mengambil judul model pendidikan gerak dalam pembelajaran PJOK. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya masuk lebih dalam lagi, kita mengenal dulu apa itu model pendidikan gerak. Jadi Bapak Ibu, itu kemarin kami diberikan tugas untuk melakukan rencana pembelajaran. Jadi kami diberikan tiga pilihan, tiga model, yaitu yang pertama adalah model pendidikan gerak, yang kedua model pendidikan kebugaran, dan yang ketiga SEM atau Sport Education Model. Jadi Bapak Ibu, definisi model pendidikan gerak yaitu model pendidikan gerak atau Movement Education Model adalah pendekatan dalam pendidikan jasmani yang berfokus pada pengembangan kemampuan gerak peserta didik, baik secara motorik, kasar maupun halus. Dalam model ini, penekanan utama adalah pada eksplorasi gerakan tubuh, keseimbangan, koordinasi, fleksibilitas, dan kemampuan untuk mengontrol gerakan secara efisien. Pendidikan gerak membantu peserta didik untuk memahami berbagai jenis gerakan yang dapat dilakukan oleh tubuh mereka, serta memperkuat pemahaman tubuh mereka dalam ruang dan waktu. Model ini mendorong peserta didik untuk aktif secara fisik dan meningkatkan keterampilan motorik mereka melalui berbagai aktivitas seperti permainan, tari, senam, dan latihan fisik lainnya yang memanfaatkan berbagai bentuk gerakan. Terus yang kedua, definisi model pendidikan kebugaran. Model pendidikan kebugaran atau Fitness Education Model adalah pendekatan yang menekankan pada peningkatan kondisi fisik peserta didik secara keseluruhan melalui latihan fisik terstruktur yang mencakup aspek kekuatan daya tahan, fleksibilitas, dan kebugaran kardiovaskuler. Model ini bertujuan untuk mendorong peserta didik agar memiliki gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, Sport Education Model atau SEM adalah pendekatan pengajaran olahraga yang dirancang untuk membuat pengalaman olahraga lebih mendalam dan menyeluruh. SEM bertujuan untuk mengembangkan keterampilan fisik, sosial, dan kognitif melalui peran aktif peserta didik dalam berbagai kegiatan olahraga, termasuk sebagai pemain, pelatih, wasit, dan manajer tim. Model ini mengutamakan pengalaman sportivitas, kerjasama tim, dan tanggung jawab individu. Berikutnya, latar belakang tentang model pendidikan gerak dalam pembelajaran PJOK. Jadi, PJOK adalah mata pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan fisik, kesehatan, dan kebugaran peserta didik melalui aktivitas fisik yang menyenangkan dan bermanfaat.
Salah satu elemen utama dalam pembelajaran PJOK adalah gerakan yang mencakup berbagai aktivitas fisik yang memfokuskan pada pengembangan tubuh secara keseluruhan, baik dari segi keterampilan, motorik, halus maupun kasar. Model pendidikan gerak dalam pembelajaran PJOK berperan penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Model ini menekankan pada pengajaran gerakan yang sistematis dan terstruktur dengan pendekatan yang menyesuaikan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Pembelajaran gerakan tidak hanya melibatkan keterampilan teknis, tetapi juga aspek-aspek sosial, emosional, dan mental yang mendukung peningkatan kualitas fisik secara holistik. Dalam model ini mendorong peserta didik untuk aktif secara fisik dan meningkatkan keterampilan motorik mereka melalui berbagai aktivitas seperti permainan, tari, senam, dan latihan fisik lainnya yang memanfaatkan berbagai bentuk gerakan. Terus di tujuan program ini, jadi pada sesi ini kita akan membahas tentang yang pertama, meningkatkan aktivitas fisik peserta didik, mengintegrasikan lebih banyak gerakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menumbuhkan minat dan olahraga, membuat peserta didik lebih tertarik dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan olahraga. Yang ketiga, meningkatkan kebugaran jasmani dan kesehatan. Dengan menggunakan pendekatan yang berbasis gerakan, peserta didik diharapkan dapat menjaga kebugaran tubuh mereka secara menyenangkan. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan sosial melalui kegiatan olahraga kelompok. Siswa dapat belajar kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan. Berikutnya ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi di capaian pertama yaitu ada peningkatan aktivitas fisik peserta didik. Langkah-langkahnya, desain aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh secara aktif, membentuk variasi dalam jenis olahraga yang dipelajari. Hasil yang diharapkan, peningkatan kebugaran jasmani peserta didik yang terukur. Terus di capaian kedua, menumbuhkan minat dan dalam olahraga. Langkah-langkahnya, yang pertama ada pembelajaran berbasis permainan. Yang kedua, pendekatan yang menyenangkan dalam olahraga. Dan hasil yang diharapkan, peserta didik lebih aktif dan tertarik mengikuti kegiatan olahraga. Capaian ketiga, meningkatkan keterampilan sosial. Langkah-langkahnya, mengadakan olahraga tim dan kelompok, latihan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Dan hasil yang diharapkan, peningkatan keterampilan sosial peserta didik. Berikutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yaitu ada struktur program. Yang pertama, kegiatan pembelajaran. Pembelajaran PJOK berbasis gerak dengan berbagai jenis olahraga. Yang kedua, durasi program. Durasinya 6 bulan dengan evaluasi setiap bulan. Dan fasilitator adalah guru PJOK, saya sendiri, pelatih olahraga jika ada, dan tenaga kesehatan jika ada juga. Terus mitra dalam komunitas belajar mencakup yang pertama adalah guru PJOK, bertugas memberikan bimbingan, mengatur logistik kegiatan, dan mendampingi peserta didik. Yang kedua ada peserta didik itu sendiri. Mereka akan terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga. Dan yang terakhir, fasilitas sekolah, ruang olahraga dan alat-alat olahraga yang tersedia akan dimanfaatkan dalam program ini. Yang berikut, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan program ini, yaitu yang pertama ada fasilitas atau lapangan olahraga, ruang kelas yang mendukung pembelajaran, alat olahraga yang memadai. Yang kedua, sumber daya. Guru PJOK berkompeten, tenaga pengajar lainnya yang terlatih dalam olahraga dan kesehatan. Ketiga, kondisi peserta didik. Mayoritas siswa aktif secara fisik tetapi membutuhkan dorongan untuk lebih terlibat dalam kegiatan yang menyenangkan dan bervariasi. Terus yang keempat, komitmen sekolah. Sekolah siap mendukung kegiatan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Rencana evaluasi. Jadi evaluasi program akan dilakukan melalui evaluasi proses
yaitu frekuensi, dilakukan setiap bulan untuk memantau perkembangan keterampilan peserta didik. Kedua, metode, observasi langsung, kuis, dan tes kebugaran fisik. Dan yang berikut, evaluasi hasil. Yang pertama ada penilaian kebugaran melalui tes fisik yang mengukur daya tahan, kekuatan, dan kelincahan. Berikut, penilaian minat dan partisipasi. Survei siswa atau peserta didik tentang minat mereka terhadap kegiatan olahraga. Yang berikut, keterampilan sosial, observasi terhadap kemampuan kerjasama dan komunikasi dalam olahraga kelompok. Yang terakhir, kemungkinan tantangan. Jadi kurangnya minat peserta didik. Yang pertama, kurangnya minat peserta didik. Beberapa peserta didik mungkin tidak tertarik atau enggan mengikuti kegiatan fisik. Terus yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas olahraga yang lengkap. Dan yang ketiga, keterbatasan waktu. Pembelajaran PJOK mungkin terbatas oleh jadwal yang padat. Yang keempat, ketidakseimbangan antara teori dan praktik. Ketidakseimbangan antara teori dan praktik. Terkadang peserta didik kurang memahami konsep teori yang mendasari olahraga yang dipraktikkan. Dan yang terakhir, motivasi dan dukungan orang tua. Tidak semua orang tua dapat memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan fisikan. Baik Bapak dan Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada saran atau masukan ataupun pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah mendengar penyampaian dari Bapak Yunus, tadi disebutkan situ yang terlibat itu ada guru PJOK, tenaga kesehatan. Jadi apabila misalnya kalau di dalam sekolah itu tidak ada tenaga kesehatan, apakah model ini bisa diterapkan di sekolah itu atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, mohon kepada operator membuka kembali materi pada fasilitas yang memadai, yang slide 5 kalau tidak salah. Ini bukan yang fasilitas ini. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah pada pada fasilitas. Di sini lapangan sudah tersedia lapangan olahraga, ruang kelas yang mendukung pembelajaran alat olahraga yang memadai. Saya garis bawahi pada alat olahraga yang memadai. Kalau misalkan kita sudah membuat pernyataan alat olahraga kita sudah memadai, berarti pada kemungkinan tantangan tidak perlu lagi dimasukkan alat yang tidak memadai. Coba buka yang slide terakhir Pak, yang sebelum kata terima kasih ini. Kemungkinan tantangan, keterbatasan sarana dan prasarana. Di sini masih tertulis tidak semua sekolah memiliki. Itu tidak semua sekolah. Sedangkan sekolah kita di pernyataan yang tadi sudah memadai. Jadi otomatis sekolah kita sudah memadai sarana dan prasarananya. Jadi kemungkinan apabila boleh dihapus bisa juga dimasukkan, tapi dengan alasan yang bagaimana. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas saran yang telah diberikan oleh Ibu Nangsi. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya oleh Ibu Marlina akan dijawab oleh Bapak Yunus. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Marlina. Terima kasih juga saran dari Ibu Nangsi tadi. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Marlina, yang mana jikalau di sekolah tidak ada tenaga kesehatan. Jadi kalau tidak ada tenaga kesehatan di sekolah itu tidak masalah Ibu. Jadi dalam model pendidikan gerak ini dia
tidak lebih fokus pada tenaga kesehatan. Walaupun hanya cuma ada guru PJOK tidak masalah, karena di model pendidikan gerak ini dia lebih dominan cuma dimasukkan dalam pembelajaran di setiap di setiap akhir pembelajaran. Jadi hanya dituangkan sebagai permainan. Jadi bagaimana cara kita sebagai guru PJOK untuk memancing siswa atau membuat mereka itu aktif di dalam olahraga itu. Seperti itu Ibu Marlina. Bisa, asibiki juga bisa ya Ibu, seperti itu. Terus apa fungsinya tenaga kesehatan dalam? Ya, fungsi tenaga kesehatan tadi fungsinya yaitu mengontrol kesehatan siswa. Itu sih Ibu. Jika ada, iya seperti itu Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin dari yang lain ada? Ya baik, saya untuk sarannya Ibu Nangsi tadi, jikalau fasilitas olahraga Pernyataan itu kan sudah dinyatakan sebagai alat di sekolah sudah memadai. Berarti tidak perlu ada kemungkinan tantangan, karena tantangan itu yang tidak memadai. Sedangkan di pernyataan yang sudah dinyatakan, kalau sudah dinyatakan seperti itu berarti memang bisa. Itu tidak perlu lagi untuk menjadi sebuah tantangan. iya Kemungkinan tujuannya di sini bukan sekolah kita Ibu. Kan di sini tidak semua sekolah. Tidak semua sekolah. Sedangkan di pernyataan awal, sekolah kita menyatakan bahwa sekolah kita sudah memiliki alat yang memadai. Jadi tidak perlu lagi ada tantangan. Tantangan kita sudah tidak ada di situ. Oh iya betul. Kan sudah dinyatakan memadai. Iya. Tantangan secara umum semua sekolah. Untuk sekolahnya Pak Yunus kan? Ya kalau misalnya untuk seluruh sekolah itu mungkin seperti apa yang Ibu Marlina bilang. Mungkin kalau di sekolah ini kalau sudah lengkap mungkin tidak ada tantangan lagi ya seperti itu. Iya, itu tantangan mungkin yang ditemukan di sekolah-sekolah lain. Iya. Berarti yang disebut dengan secara umum tidak semua sekolah. Kemudian tambah Iya, terima kasih Ibu untuk sarannya. Nanti akan saya tambahkan. Iya, terima kasih Ibu. Iya. Karena sekolah kan sudah menyatakan sudah memadai, tidak ada tantangan lagi sarana prasarana. Tidak berbeda. Begitu kan? Langsung diubah saja Pak Yunus, dia tidak lagi Kayaknya tidak boleh terlalu. makanya kalau kita lihat langsung memadai, Orang ini waktu misalnya dari awal tidak memadai tiga mana mau pilih kamu yang kemungkinan tantangan atau yang di akhir yang kamu kamu yang pada dalam yang tidak memadai ini bisa jadi pernyataan kita nggak ubah. Ini yang pernyataan. yang dia harus diubah. Ini kan lapangan ada, dalam ada cuma alat ini yang tidak ada. Dan kenapa masanya tidak Makanya alat ada tidak memadai. lapangan saja tidak ini karena kalau lapangan saja bola kaki itu dan seperti itu tidak bisa. Ini tidak mana kau pilih kalau di pernyataan atau di Pernyataan itu yang asli memang tidak ada. Baik, ya terima kasih atas saran yang telah diberikan Ibu Nangsi. Kemudian pertanyaan oleh Ibu Marlina sudah dijawab oleh Bapak Yunus. Apakah sudah sesuai dengan jawabannya Bu? Sudah? Iya. Oke, terima kasih. Setelah masih ada yang memberikan pertanyaan atau kritik dan saran? Oke, pas ya. Oke, terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu yang telah mengikuti diseminasi pada hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.